Bayangkan kamu adalah seorang petualang di dunia investasi. Kamu punya duit, tapi nggak cuma mau nabung di bank atau beli saham biasa. Kamu pengen bantu perusahaan-perusahaan besar tumbuh lebih cepat. Misalnya, bikin mereka bisa ekspansi ke pasar baru, beli teknologi canggih, atau bahkan restrukturisasi bisnis mereka. Nah, inilah dunia private equity atau PE. Sebuah industri yang membuka pintu bagi investor seperti kamu untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang belum maupun yang sudah terdaftar di bursa saham. Di mana private equity ini akan mengumpulkan dana dari para investor untuk dikelola. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan di dunia private equity, terutama soal fundraising. Ini istilah buat ngumpulin duit dari investor. Bayangin, kamu lagi nyari tim buat main bola, tapi cuaca lagi buruk, jadi susah cari pemain bagus. Begitu juga dengan fundraising global di tahun ini. Volatilitas pasar bikin banyak orang hati-hati dalam berinvestasi, termasuk juga di dalam memilih private equity. Jumlah private equity baru yang berhasil mengumpulkan modal turun drastis. Investor lebih memilih private equity yang udah mapan karena kondisi pasar lagi nggak pasti. Namun ada kabar baik yang bikin kita tersenyum. Eropa berhasil merebut pangsa pasar fundraising dari APAC atau Asia Pasifik. Ini kayak underdog yang akhirnya naik podium gitu. Eropa menunjukkan bahwa meskipun badai datang, mereka tetap bisa bangkit dan bersinar. Tapi apa artinya ini bagi APAC? Apakah mereka kehilangan harapan? Ternyata tidak sesederhana itu. Bayangin, APAC sebagai seorang atlet muda yang selalu jadi bintang di beberapa tahun terakhir. Dengan negara-negara seperti China, India, dan Indonesia yang berkembang pesat. APAC selalu jadi magnet bagi investor global. Tapi tahun 2024 agak berbeda. APAC menghadapi beberapa badai besar. Pertama, ketidakpastian ekonomi. China, salah satu raksasa ekonomi di APAC, mulai melambat. Ada juga ketegangan geopolitik di kawasan, seperti antara China dan Taiwan, yang bikin investor was-was. Kedua, volatilitas pasar. Inflasi global dan perubahan kebijakan moneter membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modal di APAC. Dan para investor dari APAC menahan investasi mereka melalui private equity. Sementara itu, Eropa datang dengan senyum lebar. Wilayah ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat, terutama di sektor-sektor seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan inovasi industri. Investor global mulai melihat Eropa sebagai tempat yang lebih stabil dan menjanjikan dalam jangka pendek. Jadi, meskipun APAC tetap mendapatkan dana yang cukup besar, proporsi globalnya menurun dibandingkan Eropa. Ini bukan berarti investor APAC berhenti berinvestasi. Mereka mungkin lebih fokus pada pasar domestik atau regional. APAC masih punya potensi besar untuk jangka panjang. Hanya saja butuh waktu untuk kembali bersinar. Nah, setelah dana terkumpul, bagaimana private equity menggunakannya? Disinilah strategi private equity berperan. Ada 3 strategi utama yang digunakan. Yang pertama, buyout. Bayangin, kamu beli rumah tua yang butuh renovasi. Kamu beli rumah itu, perbaiki, tambah fasilitas, lalu jual lagi dengan harga lebih tinggi. Itulah inti dari strategi buyout. Private equity beli mayoritas saham sebuah perusahaan, ambil alih kendali operasionalnya, lalu bikin perusahaan itu lebih efisien atau lebih besar. Setelah beberapa tahun, mereka jual perusahaan itu, bisa lewat IPO atau go public, dijual ke perusahaan lain atau dilepas ke investor lain. Kedua, growth. Kalau buyout itu kayak beli rumah tua dan renovasi, strategi growth lebih mirip bantu temenmu yang lagi bangun startup. Kamu kasih mereka modal buat ekspansi, misalnya buat bikin produk baru, masuk ke pasar baru, atau tingkatkan teknologi mereka. Bedanya sama buyout, di strategi growth, private equity nggak ambil alih kendali perusahaan. Mereka cuma jadi penyokong perusahaan yang dibantu untuk bisa tumbuh lebih cepat. Ketiga,
fund of funds. Nah, kalau kamu pengen investasi tapi nggak mau repot mikirin mana perusahaan yang bagus buat didanai, ada strategi fund of funds. Ini mirip kayak beli paket investasi. Kamu masukin duitmu ke sebuah private equity, yang kemudian private equity itu bakal mendiversifikasi atau menyebarkan uangnya ke banyak perusahaan dan instrumen keuangan. Jadi kamu nggak cuma investasi di satu perusahaan atau satu strategi saja, tapi di banyak sekaligus. Di tahun 2024, distribusi dana antara ketiga strategi ini hampir merata. Artinya, investor masih percaya pada semua jenis peluang investasi, baik itu buyout, growth, maupun fund of funds. Ini adalah tentang kerja keras, kolaborasi, dan keyakinan pada masa depan. Ini yang bikin semangat. Survei bilang kalau 58% investor percaya kinerja private equity bakal lebih baik dalam 12 bulan ke depan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini lonjakan besar loh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan tahu nggak, minat investor ke pasar AS mencapai rekor tertinggi. Stabilitas ekonomi, inovasi teknologi, semuanya ada di sana. Wilayah lain juga nggak kalah menarik. Pertama, Amerika Utara tetap jadi bintang utama. Kedua, Eropa bangkit dengan gemilang. Ketiga, APAC meskipun menghadapi tantangan geopolitik, potensinya tetap besar, apalagi di negara-negara seperti Cina, India, dan Indonesia. Keempat, wilayah lainnya seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin masih punya harapan besar. Ini adalah cerita tentang harapan yang terus menyala, meskipun ada badai yang harus dilalui. Industri private equity diprediksi bakal terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 2 digit hingga tahun 2029. Total aset yang dikelola atau AUM global diprediksi mencapai 11.965,9 miliar US dollar pada tahun 2029, naik dari 5.802,2 miliar US dollar di 2024. Ini bukti bahwa private equity ini tangguh banget. Meskipun ada badai, industri ini tetap bisa berkembang. Meskipun IRR atau tingkat pengembalian internal untuk strategi buyout dan growth diperkirakan bakal turun sedikit dalam periode 2023 hingga 2029. Mereka masih tetap menjanjikan. Rata-rata IRR untuk private equity secara keseluruhan diperkirakan berada di kisaran 8% hingga 12%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan aset tradisional seperti obligasi atau deposito. Ini adalah cerita tentang mimpi-mimpi yang diinvestasikan, inovasi yang didanai, dan peluang yang diciptakan. Di setiap sudut dunia, ada orang-orang yang bekerja keras buat bikin masa depan lebih baik. Itu yang bikin cerita ini begitu indah. Jadi, private equity itu bukan cuma soal angka atau istilah rumit. Ini tentang peluang, inovasi, dan kerja keras buat bikin masa depan lebih baik. Industri ini bakal terus berkembang, dan siapa tahu kamu bisa jadi bagian dari cerita ini suatu hari nanti.